Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ini adalah kabar baik buat teman-teman semua yang dari formasi keguruan ya. Entah itu PGSD, IPS, guru kimia dan segala macam lah intinya. Saya nggak tahu ini FR-nya adalah FR yang dijalani tanggal 1 sampai terakhir ini ya. Ini saya tanggal 5 September karena saya dapatnya sampai tanggal sekarang. Dan ini saya dapatkan dari sesi pertama dan sesi kedua dari teman-teman kalian yang sudah tes SKB ya teman-teman ya. Ya maka dari itu ini insya Allah ya, insya Allah akan membantu teman-teman semua. Dan sebelum masuk supaya nanti teman-teman mantep nih lihat videonya, kalian harus atur dulu untuk pengaturan videonya supaya nggak ngeblur kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika masuk sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya biasa kelihatan jelas ya. Oke, setelah teman-teman ngatur kayak gitu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya, supaya nanti yang jadi ASN nggak cuma kalian doang, tapi teman-teman kalian juga ikut jadi ASN ya. Oke, semoga sukses. Kita langsung aja ke materi yang pertama ya di sini. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah FR yang pertama. Ini adalah langkah-langkah menyusun butir soal. Maaf ya teman-teman ya, ini mungkin kalau misalnya saya kurang lambat ya bacanya atau terlalu cepat, saya mohon maklum ya, karena nanti ini karena FR yang saya bacakan atau yang saya tampilkan agak banyak, jadi saya juga menghemat suara saya ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya, nanti kalian bisa download aja videonya di di download di bawah video itu. Oke. Kemudian di sini yang pertama adalah langkah-langkah menyusun butir soal. Nah, silakan Anda pelajari ini bagaimana cara menyusun butir soal ya teman-teman ya. Di soalnya seperti itu. Jadi pengayaan semua. Yang kedua adalah tujuan pengayaan. Itu apa? Kemudian permasalahan ketika ada anak tidak pede atau percaya diri, kemudian tidak konsen dan tidak memahami materi. Ingat ya, ini adalah materi untuk pedagogiknya ya, bukan kompetensi profesional. Jadi kalau keguruan pedagogik itu 70% ya. Maaf, 30%. Sorry. Nah, yang keempat adalah kapan dan bagaimana cara menyusun promes dan prota ya. Program semester dan program tahunan nih teman-teman ya. Kemudian yang kelima ya adalah 4 kompetensi yang ada di RPP ya. Kompetensi pertama spiritual, kemudian kognisi ataupun intelektual, sosial, dan juga satu lagi apa ya? Kok saya lupa ya? Oke, itulah ya. Ya, karena saya lu macam-macam pikirannya ya. Jadi silakan Anda pelajari sendiri lah intinya. 4 kompetensi itu yang ada di RPP ya. Ada pernyataan dan dia masuk kompetensi apa ya. Silakan nih, nanti ada kompetensi dia masuk ke sosial ataupun kognisi atau intelektual gitu ya. Ataupun spiritual dan segala macam atau sosial ya. Nah, kemudian yang keenam adalah teknik, strategi, metode semua nalar atau apa. Kemudian yang ketujuh adalah Piaget, itu masuk kelompok apa di pertanyaan. Mungkin ini Piaget itu adalah teori ya. Teori Piaget itu masuk kelompok apa di pertanyaan. Nah, silakan Anda cari sendiri lah pokoknya. Yang kedelapan adalah komponen RPP diminta disusun, ada nomor di soal tapi diurutkan nomornya di opsi. Mungkin di sini nanti ada acak gitu ya. Kemudian kalian harus menyusun susunan RPP yang sesuai dengan peraturan itu seperti apa gitu ya komponennya, kemudian disusun. Kemudian yang ke-9 adalah bagaimana cara melaksanakan remedial ya atau perbaikan ya. Kemudian yang 10 adalah pokoknya sikap kita sebagai guru itu bagaimana. Kemudian pembuatan alokasi waktu bagaimana. Kan ada jam pelajaran maksimum gitu ya. Mungkin ini bagi teman-teman yang ada aplikasi Dapodik ya, teman-teman yang dekat dengan operator Dapodik itu mungkin lebih mudah untuk mengetahui jumlah jam pelajaran maksimal tuh lebih mudah di situ. Kemudian ada 8 model pembelajaran tuh bagaimana. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Silahkan download aja videonya kalau saya bacanya terlalu cepat ya. Kemudian kalau jurusannya, mungkin ini kompetensi profesional yang dimaksud ya. Ini ada linguistik dan lingkungan linguistik. Dan saya nggak tahu ini jurusan keguruan
entah itu memang PGSD ataupun bahasa Indonesia, saya nggak paham. Di sini saya masukin aja lah pokoknya ya. Ya pelajari aja lah pokoknya. Kemudian di sini linguistik dan lingkungan linguistik, kemudian diftong, kemudian puisi atau tema. Nih, saya rasa ini adalah untuk bahasa Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya mungkin nanti juga saya masukin di FR untuk guru bahasa Indonesia ya. Kemudian ada sosiologistik dan juga cakupannya. Tapi cuma sedikit doang ya dia pahamnya. Oke, langsung ya. Kemudian ini ada komponen silabus. Nah, tadi sudah disebutkan yang awal, komponen silabus dan juga komponen RPP. Silakan Anda pelajari karena komponen silabus dan RPP sangat jauh berbeda ya. Kemudian ada penerapan budaya anti korupsi di anak SD itu dimulai dari apa? Nah, silakan Anda pelajari. Kemudian ada teori-teori para ahli itu nggak ada sama sekali. Oh, ingat, teori-teori nggak ada yang keluar. Wah, enak nih ya. Teori-teori nggak ada yang keluar kayak behavioristik gitu ya dan segala macam. Kemudian ini ada model dan metode nggak dapat sama sekali. Berarti sama aja nggak keluar ya. Berarti FRF di tahun 2018 itu berbeda dengan tahun yang sekarang ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang teori-teori baru itu model metode para ahli itu nggak keluar teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemudian jumlah soal di tempat saya ada 80 soal, 1-35 soal pedagogik dan 36-80 profesional. Nah, itu untuk soal pedagogik itu panjang-panjang. Wah, ingat ya, ini nanti takutnya teman-teman ada batasan waktu malah nggak cukup untuk baca soalnya. Harus dibagi, bener-bener di manage waktunya. Kemudian yang pertama adalah tujuan penilaian sumatif dan formatif. Silakan Anda cari ini ya, tujuannya apa. Kemudian pengayaan tadi sudah di awal ya disebutkan juga di sini. Kemudian narasi, diberi narasi mengenai jumlah peserta didik yang tidak memenuhi KKM. Kemudian menentukan bentuk remedial yang dipakai. Nah, bentuk remedial tadi sudah disebutkan juga. Jadi nanti ada narasi tentang jumlah peserta didik yang tidak memenuhi KKM, kemudian bagaimana cara untuk melakukan remedial gitu ya. Kemudian ada banyak soal, narasinya agak ribet. Berarti ini pemahaman Anda harus benar-benar dilatih di sini dan juga harus jaga konsentrasinya. Kemudian ada juga mengenai silabus. Nah, silabus tadi juga silabus dan RPP ya intinya ya. Diberi pernyataan, nanti kita diminta komponen tersebut terdapat pada bagian silabus di poin apa. Nah, ingat itu ya. Nanti ada indikatornya, kemudian alokasinya, kemudian mungkin sumber belajarnya gitu kan ya. Itu harus dipahami teman-teman. Ini ada prota dan promes atau prosem ya, program semester. Kemudian menentukan bentuk tes dan penilaian yang sesuai. Kalau saya malah untuk mata pelajaran olahraga, seni budaya dan lain-lainnya, soal mengenai ini banyak yang keluar. Nah, itu ingat-ingat teman-teman ya. Jadi dari keguruan baik yang untuk bentuk tes dan penilaian harus benar-benar dimatengin ya teman-teman ya. Karena banyak yang keluar dari sini. Oke, semangat dan semoga bermanfaat. Oke. Kemudian lanjut. Saya berbagi FR pedagogik saya dari tes sesi 1 Pemprov Kalimantan Timur. Semoga membantu. Oke, yang pertama adalah tujuan penilaian kelas itu apa. Kemudian yang kedua adalah prinsip pembelajaran itu apa. Kemudian strategi pengayaan untuk ketentuan nilai maksimal. Berarti sebenarnya hampir sama ya, cuma nanti mungkin modelnya soalnya berbeda ya. Kemudian yang keempat adalah alokasi waktu dalam prota dan prosem itu bertujuan untuk apa? Alokasinya itu untuk apa ya? Kemudian yang kelima dikasih contoh soal pedagogik membuat KD tentang erosi, abrasi, banjir, dan longsor. Kemudian dibuat soal pilihan ganda 30 dan ada 20 siswa yang betul 10 menjawab tentang banjir dan 4 siswa yang betul 10 tentang longsor dan lain-lain. Apa yang harusnya dilakukan oleh guru? Nah, ini ya. Ini mungkin melakukan remedial juga sebenarnya. Kemudian yang keenam adalah ditampilkan RPP matematika ditanya penyebab alokasi waktunya terlalu lama. Alokasi waktunya di RPP itu 16 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan itu kenapa ya? Penyebabnya kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu mungkin teman-teman harus bisa mencari jawabannya nanti. Oke, ya. Nih keren ya teman-teman ya. Jadi kalian mantep nih harusnya belajarnya. Jadi dengan adanya seperti ini harusnya teman-teman juga tambah saingannya juga kan. Apalagi yang lihat gak cuma satu nih videonya ya kan. Nah, lanjut. Tanggal 3 September nih Kalimantan Timur lagi. Pedagogiknya itu penilaian dan evaluasi pembelajaran itu apa. Kemudian spesifiknya tentang penugasan, remedial, pengayaan, dan juga karakter penilaian. Jadi tentang penilaian dan evaluasi itu banyak yang keluar di sini. Nanti dijabarkan dalam bentuk soal penugasan, remedial, dan juga pengayaan teman-teman ya. Kemudian kalau karakter penilaiannya itu dalam bentuk portofolio, kemudian produk, praktek, dan proyek. Nah, silakan Anda pelajari ini apaan ya. Saya udah nggak terlalu mikirkan ini ya karena administrasi nih ya bentuknya. Kemudian yang kedua adalah
susunan pembuatan silabus guru tuh bagaimana. Nah, ingat ini tadi sudah disebutkan berulang kali, silabus RPP ya. Kemudian penyusunan kisi-kisi ya, bagaimana caranya untuk menyusun kisi-kisi. Kemudian juga fungsi analisis soal, mungkin ini validasi soal teman-teman ya. Kemudian nanti ada juga fungsi apersepsi. Nah, fungsi apersepsi, pembukaan di awal pelajaran itu apa fungsinya ya. Kemudian yang keenam adalah proses penyusunan prota dan prosem. Nah, nanti di akhir ini ya, nanti akan saya tunjukkan prota dan prosem ya. Kemudian ada juga prinsip penilaian otentik, akuntabel, terpadu dan valid dan lain-lain. Jadi prinsip penilaian ini semuanya masuk ya, teman-teman. Ada penilaian prinsip penilaian secara otentik, akuntabel, terpadu, valid dan lain-lain. Silakan Anda pelajari lagi karena saya nggak menampilkan di sini ya. Karena ini saya cuma nonton FR secara umum aja, nggak semua. Kemudian teman-teman ya, lanjut. Mau bagi materi siapa tahu berkah. Oke. Yang pertama adalah prota prosem. Silakan apalin aja buku 1 guru, buku 2 dan buku 3. Ini penting banget teman-teman ya. Apalagi yang kalian di bagian administrasi atau di bagian kurikulum, ini sangat-sangat urgent ya, sangat penting karena kalian akan mempelajari buku 1, buku 2 dan buku 3. Apalagi yang udah ASN udah paham banget nih. Yang pertama kalian harus mempelajari tentang kalender pendidikan. Nah, ini ya, silakan Anda lihat di sini kalender pendidikan. Kemudian ada juga apa itu jam efektif, teman-teman ya, pengertiannya apa, kemudian bagaimana cara menentukan jam efektif. Kemudian jam cadangan tuh bagaimana maksudnya. Ini tuh sangat ini ada nih di Posem nih ya. Ya saya tahu sih, cuma saya nggak mau di sini ya karena waktunya nanti jadi panjang. Silakan Anda pelajari karena waktunya juga pendek nanti. Kemudian silabus nih RPP ini udah diulang kali ya disebutin. Kemudian SKL ya, tanda kelulusan siswa. Kemudian penilaiannya tadi prinsip penilaian ya, ada akuntabel, kemudian autentik dan lain-lain. Kemudian remedial. Nah, ini pasti tahu ya. Kemudian tutor sebaya nih, pasti pengertian nih tutor sebaya itu maksudnya apa, ya kan? Kemudian KKM. Kemudian program sekolah, kemudian intake, sama satu lagi itu apa lupa, nggak tahu, saya juga lupa, nggak tahu malahan. Oke, langsung aja kata kerja operasional, apalin aja C1 sampai C6. Nah, silakan. Berarti ini tentang taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom yang terbaru teman-teman ya, jangan yang lama. Karena berbeda antara taksonomi Bloom yang lama dengan yang baru tuh berbeda sedikit sih, walaupun nggak banyak. Kemudian ada pembagian C1 sampai C6, kemudian L1 sampai L2 ya, teori Bandura. Tadi ada yang katakan teori itu nggak keluar, padahal di sini keluar juga ya. Teori Bandura, kemudian Thorndike, kemudian Vygotsky ya. Kemudian tahapan perkembangan anak remaja itu aja yang saya ingat. Nah, ini mungkin lebih ke PGSD teman-teman ya, tapi nggak tahu juga sih. Ini FR-nya tulisannya tuh FR pedagogik dan ini FR guru. Berarti semuanya sebenarnya. Udah nggak apa-apa lah. Kalian pelajari aja, baik itu PGSD, guru IPA, guru SMP dan segala macam lah guru ya. Karena saya buat itu untuk umum. Ya, tahapan perkembangan anak remaja itu itu aja yang saya ingat. Oh ya, penilaian autentik sama tahapannya juga jangan sampai lupa juga. Tuh kan. Tadi prinsip penilaian ternyata autentik lebih banyak ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada juga untuk pengayaan dana medial udah tadi. Kemudian prinsip penilaian tuh apa aja tadi udah disebutin. Kemudian alokasi waktu di RPP dan juga silabus gimana cara menentukannya. Kemudian penilaian formatif dan sumatif. Nah, berarti ada tes sumatif dan tes formatif teman-teman ya. Kalian harus pelajari ini. Kemudian ada juga bahasa bersifat manusuka. Mungkin ini udah masuk ke kompetensi profesional ya. Jadi teman-teman nanti nggak tahu nih saya FR bahasa Indonesia atau apa, silakan Anda pelajari aja lah sendiri. Bahasa bersifat manusuka, ya kan? Kemudian hakikat dalam fungsi bahasa, ya ini bahasa Indonesia nih sebenarnya. Kemudian metode pembelajaran itu apa aja? Oke, lanjut ya. Kemudian ada komponen silabus di sini. Untuk ini walaupun tulisannya FKBR SMP, teman-teman ini tapi isinya bukan SMP, ini ya guru lah istilahnya. Komponen silabus yang pertama, kemudian yang kedua adalah sikap guru terhadap pembelajaran di kelas sebagaimana. Ditampilkan data seperti ada 12 menjawab salah, 8 menjawab benar. Cocoknya mengadakan pengayaan buat 8 orang dan remedial buat 12 orang itu atau pembelajaran ulang seluruh materi. Nah, ini berarti bagaimana nih cara menangani itu kalau ada kasus seperti ini itu kan, mengadakan remedial untuk 12 orang itu atau mengadakan pengayaan gitu kan. Kalau saya sih jawabannya lebih ini. Jadi 8 orang yang udah lulus itu adalah dikasih pengayaan dan 12 dikasih remedial, teman-teman ya. Kalau saya jawabannya seperti itu. Tapi kalian pelajari lagi takutnya salah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pembuatan kisi-kisi instrumen pembelajaran itu apa? Ya, kisi-kisinya.
Kemudian yang keempat diperlihatkan ada anak OSN yang olimpiade. Anak OSN ini selalu naik kelas. Kalau naik kelas alasannya kenapa? Kalau tidak ada alasannya kenapa? Ya, kata anak OSN. Ya, tapi nggak apa-apa ini. Terus selanjutnya 5, fungsi rangkuman materi itu untuk apa? Kemudian yang keenam, makna dari masing-masing prinsip pembelajaran itu apa? Prinsip pembelajaran ya, berarti silakan pelajari. Kemudian langkah-langkah penyusunan asesmen, disediakan nomor terus dipilih mana yang benar. Nah, ini penilaian maksud teman-teman ya. Jadi penilaian itu bagaimana? Cara menyusun penilaian. Oke. Kemudian lanjut yang 8 ya, tadi nomor 7 udah. Fungsi apersepsi bagi siswa tadi udah disebutin juga apersepsi itu apa. Kemudian pahami semua bentuk penilaian portofolio produk. Nah, ini tadi cuma disebutin bentuk penilaian kemudian portofolio. Tapi ada juga tadi nyebutin autentik ya, penilaian autentik. Ya, silakan pelajari semua lah ya. Nah, kemudian ditampilkan juga kasus termasuk penilaian apa. Nah, penilaian itu ada autentik tadi ya, autentik, proyek gitu kan, teman sebaya dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 nih ada juga KD bahasa Inggris tentang pemahaman suatu teks. Contoh penilaian yang tepat sesuai dengan KD itu apakah siswa diberi tugas individu atau unjuk di depan kelas, pemberian soal uraian tentang teks atau pemberian pilihan ganda. Silakan pelajari. Ini keren ini yang ngasih FR nih ya, bisa ingat sampai sedetail itu gitu ya. Terima kasih banget nih ya, semoga berkah. Kemudian yang ke-11 adalah media pembelajaran itu fungsinya apa. Nah, silakan pelajari ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan kalau ada langkah-langkah penyusunan program semester teman-teman ya. Yang pertama adalah menghitung jumlah minggu kalender, jumlah minggu ya, ingat minggu ya. Jadi setiap hari minggunya dihitung berapa, kemudian menghitung jumlah minggu tidak efektif. Berarti sini adalah minggu kalender setiap semester itu berapa, kemudian tidak efektifnya berapa, kemudian efektifnya berapa. Kemudian setelah itu menghitung jam efektifnya itu berapa. Ya, maaf, jumlah jam tidak efektifnya berapa, kemudian jam efektifnya berapa. Kalau ini masih minggu ya, minggu kalendernya, kemudian minggu tidak efektif, minggu efektif, kemudian menghitung jam tidak efektif, menghitung jam efektif, kemudian baru menghitungkan atau menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar. Setelah itu baru mengurutkan kompetensi dasar pada setiap kompetensi teman-teman ya. Kemudian yang ke-8 baru menuangkan hasil analisis kelaman, maksudnya ke format ya. Ya, analisis ke format program semesternya. Ini adalah program semester teman-teman. Kemudian kalau ini ya, lanjutnya adalah menelaah kalender dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan tuh gimana. Kemudian menandai hari-hari libur ya, kemudian kayak misalnya permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif per minggunya. Kemudian menghitung jumlah efektif setiap bulannya dan juga semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format yang tersedia itu gimana caranya. Kemudian mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran gimana teman-teman ya. Kemudian pada step KD dan juga topik bahasannya pada minggu efektif gimana. Kemudian sesuai dengan ruang lingkup dan cakupan materinya, tingkat kesulitan materi tersebut gimana. Kemudian mempertimbangkan waktu untuk ulangan dan juga review materi dan segala macam. Ini belum termasuk waktu cadangan segala macam, tapi ini sudah mewakili teman-teman ya. Silakan Anda pelajari sendiri, pokoknya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman itu dulu ya teman-teman ya. Ingat di sini saya hanya membagikan FR-nya, saya nggak akan membuat soalnya lagi karena udah mepet banget dengan waktu SKB CPNS. Dan saksikan juga khusus untuk yang PGSD teman-teman ya. Untuk yang PGSD saya akan lanjutkan untuk video yang kedua ini, saya karena ini guru, dan yang kedua adalah tentang khusus untuk FR PGSD. Nah, oleh karena itu setelah ini silakan Anda cek untuk video di Kitabisaya channel. Nanti kalian akan lihat video untuk FR PGSD khusus untuk PGSD. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk yang khusus PGSD saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.